Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bansari dan juga Bapak Ibu Guru SD Negeri Bansari sekalian. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan tanpa halangan suatu apapun untuk mengikuti diseminasi budaya positif dari aksi nyata modul 1.4 program guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Temanggung. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi ini. Kemudian adapun susunan acara kegiatan pada siang hari ini, yang pertama kita pembukaan, yang kedua ada sedikit sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan diseminasi positif dari saya sendiri, kemudian yang keempat adalah refleksi, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih Bapak Ibu. Untuk berikutnya saya mintakan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan pada siang hari ini. Pada Bapak Ayub saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan sejawat, guru dan seluruh karyawan SD Negeri Bansari, terkhusus kepada Bu Nina yang siang hari ini akan melaksanakan diseminasi budaya positif sebagai rangkaian kegiatan dari BGP Angkatan 11 Kabupaten Temanggung. Sebelumnya marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya untuk kita, sehingga pada siang hari ini kita masih diperkenankan untuk bermuajah, bertatap muka di ruangan ini dengan tiada halangan yang berarti. Salam dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang berbahagia, siang hari ini kita nanti akan menyaksikan sambil belajar diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Lina Setiawati sebagai rangkaian kegiatan guru penggerak. Dari saya, karena memang banyak sekali yang sudah saya sampaikan, Bu Lina, monggo untuk waktunya, untuk tempatnya dipersilahkan nanti menyampaikan, dan kita yakin Bapak Ibu bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Lina nanti akan sangat bermanfaat untuk SD Negeri Bansari ke depannya, dan semoga bisa menjadi salah satu ide segar bagaimana menjalankan program sekolah, bisa menjadi ide segar salah satu program sekolah yang akan kita jalankan nanti di SD Negeri Bansari, terutama kaitannya dengan budaya positif, karena memang mungkin
untuk mengetahui paling tidak kenapa sih kok kamu kok sering meminta pendidikan nilai-nilai di kelas. Pendidikan nilai yang ada di kelas itu seperti yang disampaikan oleh Pak Amal, pendidikan empati lah. Empati kalau misalnya ada anak teman kita yang tidak membawa, bagaimana kita menumbuhkan rasa empati. Mungkin anak akan bisa terbiasa akan memberi walaupun itu sedikit itu. Jadi pendidikan nilai empati ada. Kemudian juga mungkin ada dibuatkan diskusi kecil yang membahas bagaimana perbuatan seperti itu baik atau tidak. Terus bagaimana kalau tidak baik, solusinya bagaimana. Semampunya anak. Solusi itu muncul semampunya anak. Solusinya ya solusi tingkat anak. Kalau itu mungkin bisa dilaksanakan, mungkin itu akan bisa mengurai sifat Tommy yang seperti itu menjadi lebih baik. Jadi izin menambahkan mengenai cerita ini, saya juga masih ingat dengan pelajaran yang pernah saya dapatkan dari PGP anak 9 itu. Tentang kejadian ini memang yang paling benar adalah kita laksanakan untuk Ibu Zulaikha dalam segitiga restitusi. Karena dalam segitiga restitusi ada 3 ya, yaitu adalah menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang kedua, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas seperti ini. Setiap orang itu pasti punya salah, tidak ada manusia yang sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan. Kenapa kok bisa Tommy melakukan hal seperti itu? Itu yang kedua, itu validasi tindakan. Kok kenapa hal yang jelek itu kamu kok lakukan? Seperti yang mengambil dengan paksa makanan teman itu, memang harus dibujuk ya. Harus dibujuk. Yang pertama, kita sebagai seorang guru, apalagi sebagai Ibu Zulaikha, yang pertama demi adine emosi ya dengan cara seperti itu. Yang kedua memang ditakoni alon-alon. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalau kamu Tommy berbuat seperti itu kira-kira tindakan yang benar apa yang salah? Dikasih contoh, ini perbuatan seperti ini bisa melanggar hukum, bisa nanti kalau memang orang tua tidak terima, masalahnya akan semakin besar. Nah, anak itu mungkin akan lebih sadar ya. Nah, memang itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ini memang pengalaman yang saya pernah lakukan ya tentang segitiga restitusi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Hasan dan juga pendapatnya. Memang kita harus tahu dulu ya kenapa kok Tommy itu melakukan itu. Baru kita bisa mengambil tindak lanjutnya harus seperti apa. Ya, ternyata di samping dari pendapat Bapak Ibu sekalian ini, ternyata tadi ada yang benar, ada yang sesuai dengan apa yang saya pelajari pada minggu lalu, yaitu ternyata manusia itu memiliki kebutuhan, sehingga kebutuhan itulah yang membuat seseorang itu melakukan suatu tindakan. Yang pertama untuk bertahan hidup, yang kedua penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan dan juga kesenangan. Sependapat tadi mungkin karena anak itu begitu lapar atau punya penyakit sampai dengan tidak tahan karena lapar, seperti Pak Kemal tadi sampaikan, kejat-kejat dan sebagainya. Karena itu si Tommy sehingga meminta bekal dari temannya karena kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang berikutnya adalah penguasaan. Kalau penguasaan kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kenapa kok Tommy itu mengambil makanan temannya? Penguasaan. Karena ya si Tommy merasa diakui yang paling kuat, paling berkuasa, sehingga Tommy melakukan perbuatan tersebut, mengambil makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang agak lain. Tadi Tommy meminta bekal makanan itu kok rasain diterima. Mungkin si Tommy ini tidak punya teman, atau Tommy itu temannya sedikit, sehingga pengen menjadi bagian dari teman-teman lain yang tadi itu ya kelompok pembawa bekal. Jadi dia pengen ikut dalam kelompok itu dan merasa diterima dalam kelompok itu dengan cara yang meminta makanan temannya. Kemudian yang berikutnya kebebasan.
Kebutuhan manusia yang berikutnya adalah kebebasan. Pengen bebas. Kami itu pengen bebas melakukan apapun yang dia inginkan, sehingga dia dengan PD-nya, dengan seenaknya selalu meminta makanan ke teman-temannya. Kemudian juga kesenangan. Kesenangan. Senang ini karena dia mendapatkan makanan gratis. Iya, puasan dia senang. Iya, senang ya. Karena makanannya enak-enak, ternyata bekal yang dibawa temannya ini makanannya enak. Ya, gitu ya Bapak Ibu, tadi pendapat Bapak Ibu sekalian sangat tepat dan bagus, sesuai tadi bahwa tadi melakukan sesuatu karena seseorang itu memiliki kebutuhan yang tadi dilakukan. Kenapa kok kami meminta makanan itu tadi salah satunya juga sudah Bapak Ibu sampaikan. Yang putih itu maksudnya apa ya? Enggak Pak. Kalau saya melihat yang di lingkaran luar itu semuanya hanya ada di pikiran. Tapi kalau yang bertahan hidup itu benar-benar fisik, sadar, aman, papan dia benar-benar primer yang kita lakukan. Tapi rasa kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan itu ternyata hanya ada di mental kita gitu. Kebutuhan bertahan hidup itu termasuk ke psikologi. Psikologi juga ya. Insting Bu, bukannya insting kalau itu. Maksudnya mau tidak mau ketika misalkan ya, nyun sewu, saya culki di padang pasir yang tidak ada apapun, maka pertama yang akan saya lakukan adalah saya cari makan, saya cari tempat perlindungan, bertahan hidup gitu loh, secara insting saya gitu loh. Maksudnya psikologi ini Pak, bertahan hidup kan Fisiologi ya. itu kebutuhan biologis, kesehatan, termasuk dalamnya saya rasa dalam rasa aman. Rasa aman juga termasuk bertahan hidup. Padahal menurut saya. Iya. Saya kenapa termasuk dalam bertahan hidup? Ketika kita tidak merasa aman dengan itu, kita tentu kita pengen peace. Oke. Jadi saya bertahan hidup itu termasuk ke dalamnya adalah kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ya. Ya mungkin yang lain masuk ke psikologis, tapi yang saya maksud di psikologi apa ini fisiologi yang bertahan hidup itu lebih ke kebutuhan akan rasa aman. Kalau tulisannya saya tidak tahu. Iya, maksudnya penempatan di ininya mungkin gitu. Ternyata bertahan hidup itu punya banyak persepsi ya. Iya. Ya, bertahan hidup. Ya, memang tadi kalau tidak makan ya bisa mati ya, Pak. Iya betul. Kalau Bisa. Ulangi dulu. Sementara ketika yang putih itu kita sudah terpenuhi semua, maka kita akan ke lingkaran yang besar. Akan menguasai kesenangan, kebebasan. Ya, karena untuk bisa menguasai dan punya kasih sayang kita harus hidup dulu ya. Kita harus hidup dulu ya. Kalau tidak hidup, Hidup nggak bisa. nggak bisa. Ya, kesenangannya mungkin beda hal mungkin ya. Jadi ya harus bisa bertahan hidup dulu mungkin. Kalau menurut saya harus hidup dulu baru bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya. Kalau tidak hidup gimana Pak Mal? Nggak bisa. Oh itu hasil rasa aman. Itu definisinya hidup di alam dunia. Kalau hidup di alam bahasa itu beda. Kalau yang lain beda kesenangannya. Itu yang positif apa? Itu semua positif Pak. Jadi ini kebutuhan manusia itu memiliki kebutuhan. Ada 5 konsep kebutuhan manusia. Yang pertama itu manusia punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kita juga punya kebutuhan untuk penguasaan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Itu kita semua ini pengen untuk disayang ya. Aman juga pengen disayang. Kalau tadi aman hanya itu yang positif ya mana? Soalnya gini Bu, di antara tiga itu saya tidak ada. Saya itu bertahan hidup tidak ada di dunia itu masalahnya. Pak, mesti jenengan tadi bertanya yang mana
mesti jenengan fokusnya di ini, penguasaan. Mungkin dengan kesenangan. Gini Pak, menurut saya kalau penguasaan itu bukan kita terus menguasai teman, itu bukan. Tapi penguasaan kita terhadap teknologi atau mungkin kompetensi apa itu masuk ke kebutuhan penguasaan. Misalnya kita terampil menggunakan yang tadi, yang puisis, itu artinya kita sudah punya kebutuhan penguasaan. Kita sudah memenuhi kebutuhan itu. Kita jadi guru, terus kita punya ijazah serdik, itu saja itu sudah penguasaan. Kalau yang kesenangan itu tidak harus terus kesenangan yang non sewu, yang negatif bukan. Mungkin kesenangan kita Pak Akmal kok membantu Pak Nur, Pak Akmal sudah bahagia sekali, itu juga bisa. Kasih sayang mungkin Pak Nur menyayangi Pak Akmal juga, Pak Akmal sudah bahagia, itu bisa. Itu aja. Begitu ya Bapak Ibu. Untuk berikutnya, untuk mempersingkat waktu, ternyata diskusinya sangat menarik sekali ya, sehingga kita lupa waktunya. Oh iya, terima kasih Pak. Oke, kalau tadi kita berbicara tentang kebutuhan manusia, ternyata tadi kita juga sudah membahas bagaimana tindakan selanjutnya ketika melihat Tommy itu mengambil bekal temannya. Kita sebagai pendidik kita punya posisi kontrol dan juga restitusi. Nah, sebagai pendidik, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. 4, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, bagaimana kalau guru itu sebagai penghukum? Guru sebagai penghukum, Bapak Ibu. Seperti misal, contoh, ada anak yang tidak mengerjakan PR. Berangkat ke kelas, kita sudah mulai pembelajaran, kita mau membahas PR, ternyata anak itu tidak membawa dan mengerjakan PR. Sebagai penghukum, kita akan cenderung membuat nada intonasi bicara yang lebih tinggi. Itu karena kalau sebagai penghukum, dan menghukum atau memberikan hukuman kepada anak itu dengan tanpa menerima alasan dia. Kalau kamu salah, misal anak kok tidak mengerjakan PR, alasannya karena lupa atau karena ketinggalan, kita hanya mendengar tanpa mau menerima dan kita menghukum anak itu. Misal silakan di luar atau kerjakan di luar, atau silakan tidak usah ikut pelajaran saya, misal begitu. Kemudian yang kedua, guru sebagai membuat rasa bersalah. Nah, di guru membuat rasa bersalah ini menyebabkan anak itu menimbulkan rasa bersalah pada anak. Misalnya, saya datang ke kelas, sudah begitu ada anak yang tidak membawa buku pelajaran. Saya menyampaikan, wah Mas, tidak kasihan sama Bu Lina, sudah jauh-jauh dari Bidusari loh mau ketemu kalian, kalian tidak membawa buku pelajaran. Itu kan menimbulkan rasa bersalah pada anak. Nah, kemungkinan pada posisi kontrol ini tidak akan membuat anak kemudian sadar, tapi dia hanya merasa iba, kasihan terhadap gurunya. Kemudian kalau guru sebagai teman, ini bisa jadi kadang-kadang anak itu cenderung kurang menghormati dengan temannya, seolah-olah yang memberikan nasihat ataupun ungkapan itu hanyalah sebatas teman, bukanlah beliau adalah guru. Dan kalau guru sebagai pemantau, kok di sini bisa Bapak Ibu misal ada teman anak yang melakukan kesalahan, kemudian kita laporkan kepada wali kelasnya atau kita bisa sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah. Dan yang terakhir, guru ini sebagai manajer. Kira-kira gimana Bapak Ibu guru sebagai manajer? Kita dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Guru itu seharusnya menjadi seorang manajer. Bagaimana guru menjadi seorang manajer? Ini tadi yang saya sampaikan ya. Kita kalau menjadi manajer itu bisa dengan halus untuk menyampaikan permasalahan atau pendekatan terhadap murid, berbeda dengan tadi yang menghukum. Di sini murid itu diberikan pernyataan atau kita menuntun bagaimana, kenapa kamu melakukan kesalahan, kemudian alasan kamu melakukan kesalahan apa, membuat
murid itu memang benar-benar sadar atas apa yang sudah dia lakukan. Di sini posisi kontrol yaitu sebagai manajer. Guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Seperti tadi yang disampaikan Pak Hozan sebelumnya, sudah benar sekali bahwa kita bertanya dulu kenapa. Kita menyatakan dulu bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita boleh melakukan salah atau kita semua pernah melakukan kesalahan. Tetapi tentu kesalahan itu ada alasan atau penyebabnya dan berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sudah sedikit disinggung tadi, ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas tadi, bahwa kita kadang pernah melakukan salah, bahwa kita membuat anak itu tidak terlalu rendah, tidak terlalu merasa, tidak terlalu berkecil hati karena sudah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan. Tentu ada alasannya setiap anak itu melakukan kesalahan dan menanyakan keyakinan. Setelah apa yang mereka lakukan, setelah kesalahan apa yang mereka lakukan, kita kembalikan lagi. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kira-kira kalau perbuatan yang demikian, apakah kamu atau Mas atau Mbak sudah melakukan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dan sebagainya. Nah, sehingga dari sini anak akan tumbuh bahwa menyadari bahwa keyakinan yang sudah kita sepakati ini tidak dia laksanakan atau telah dilanggar oleh dirinya sendiri. Di sini sebenarnya saya ada sebuah video, tapi saya ceritakan secara singkat saja. Kemarin saya membuat penerapan segitiga restitusi. Pada kasus ini saya menyampaikan ke anak yang melanggar keyakinan kelas berupa kebersihan. Jadi ada siswi yang membuang sampah tidak pada tempatnya, kemudian saya panggil anak tersebut ke dalam ruang guru di waktu istirahat tanpa diketahui teman-teman, atau saya ketika sudah pulang anak sudah tidak ada di kelas, saya panggil, kemudian saya terapkan segitiga restitusi, menanyakan alasannya, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Yang tadi Bu, yang kontrol itu maksudnya yang ini. Posisi guru itu posisi kontrol. Ya. Itu ada 5 itu. Itu maksudnya kalau di kami itu boleh melakukan 5 itu. Oke, kalau ini sebenarnya lebih baik, bukan boleh atau tidak boleh ya, lebih baik dan lebih efektif menurut kami itu adalah guru sebagai manajer. Karena kalau sekarang ini kalau guru sebagai hukum, yang ini ya, ini misal Itu berarti boleh. kalau dari kami tidak memperbolehkan, menyarankan untuk tidak melakukan. Ketika guru itu melakukan yang 1, 2, 3, 4 itu akan ada efek samping kalau 4. Misalkan itu misalkan kita andaikan anak itu berpenyakit terus kita dokter, kita kasih obat ke anak, ya kalau kita melakukan tindakan 1, 2, 3, 4 itu akan ada efek samping ke anak dalam jangka panjang atau jangka pendek. Tapi kalau kita melakukan yang kelima sebagai manajer itu tidak akan ada efek samping. Ya, seperti di sini saya menyampaikan posisi kontrol tadi jika kita lakukan ada dampak pada murid di yang paling bawah ini. Ketika kita kok menghukum, itu ada kemungkinan anak itu akan mengulangi kenakalannya. Kemudian kalau kita membuat rasa bersalah, anak merasa ibadah dari gurunya, itu akan merasa rendah diri karena dia membuat gurunya sedih misalnya. Kemudian yang ketiga itu kalau kita sebagai teman lemah dan tidak mandiri dan bergantung, jadi cenderung kita tuh jadi posisi sama dengan murid. Iya. Oke. Kalau pemantau ini nanti dampaknya pada murid ini menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Karena dari
bersifat hanya memantau, mengukur dan sebagainya. Kalau yang kami sampaikan ini lebih baik atau guru itu sebaiknya itu adalah pada posisi manajer, karena ini akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi anak itu sadar diri atas kesalahannya. Itu maksudnya hierarki itu tuh. Oke. Kita cari yang paling Iya. utama itu yang itu ya. Iya. Iya. Mungkin untuk mengarahkan itu sih. Oke. Mungkin kembali ke yang depan itu perilaku itu juga bukan alasan perilaku manusia itu. Motivasi. Motivasi tiga motivasi itu. Nah ini Pak, jangan sampai anak itu melakukan efek samping yang pertama, yang ketika berperilaku, ketika kita anak berbuat salah, kemudian kita kenapa kita guru harus berada di posisi manajer agar murid itu berperilaku yang nomor 3, Pak, bukan yang nomor 1 atau nomor 2. Menurut saya intinya yang nomor 1 atau nomor 2 itu manusia itu bertindak berdasarkan motivasi eksternal, semua dari luar, untuk mendapatkan imbalan itu dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan itu dari luar. Tapi yang tindakan yang ketiga itu benar-benar dari dalam diri, motivasinya internal. Mungkin itu Pak, guru harus berada di posisi manajer agar anak bisa menumbuhkan motivasi dalam dirinya. Mungkin itu Pak. Maaf Bu, soalnya saya kalau lihat angka itu menurut saya bingung. Oh iya. Ini urutan gitu. Apa urutan kan ada angka itu semakin ke bawah Semakin ada semakin ke bawah semakin Semakin rendah. rendah. Ada semakin ke bawah itu hanya sambungan cari-carikan itu loh. Oke. Saya belum memahami itu. Iya. Itu yang ini yang mana? Oke. 1, 2, 3 itu sifatnya Oke. yang linear atau Iya. dinamik. Iya. Jadi ada dua yang Iya, kalau yang motivasi ini hanya numbering, kan? Tapi kalau yang tadi posisi kontrol itu adalah yang terbaik atau yang disarankan itu adalah posisi manajer, gitu kan? Oke? Oke, saya rasa cukup ya. Untuk terakhir saya minta untuk reviewnya dan juga refleksinya kepada Bapak Ibu sekalian. Di situ sudah saya tempel 4 pertanyaan. Monggo nanti Bapak Ibu tuliskan di statement yang saya bagikan. Bapak menjawab 4 pertanyaan. Iya. Pertanyaannya apa yang disampaikan pada diseminasi ini? Nanti yang Bapak Ibu tangkap dari diseminasi ini apa yang ingin saya sampaikan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan Anda mengikuti diseminasi ini? Nanti satu-satu deh, satu itu tempel satu. Yang ketiga, apa target Anda setelah mengikuti diseminasi ini? Dan yang terakhir, apa harapan Anda untuk CGP? Untuk saya. Geser ketemunya aja. Maksa. Apa yang disampaikan pada diseminasi ini? Bisa diberi nomor nanti kalau
Yang terakhir izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Bu Yani pulang mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Selesai sudah acara hari ini. Terima kasih dan semoga berkesan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya meminta testimoni dari rekan-rekan, yaitu apa yang disampaikan di desiminasi, bagaimana perasaannya setelah mengikuti desiminasi, lalu apa target setelah ini, dan apa harapan untuk CGP setelah disampaikannya desiminasi pada siang hari ini.